Fi fadilati du'ai, menjelaskan tentang fadilah doa, menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya doa, menjelaskan tentang bagaimana fadilah, karomah, kemuliaan yang ada di dalam doa. Barangkali jemaah berpikir, Ustaz, saya mah tiap hari ke doa baik kan gitu. Ngapain pakai dipelajari lagi bab doa? Jawabannya satu, semoga dengan mengkaji lagi bagaimana dahsyatnya doa, doa yang kita sudah kerjakan dan panjatkan selama ini akan tambah sungguh-sungguh lagi untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kalau ngaji mah gitu, ini kalau boleh pakai mah nih, boleh nggak pakai mah? Ya, kalau nggak boleh, ngomong apa lupa aja. Ngaji mah gitu, yang wajib itu ngajinya, dapatnya mah nggak wajib. Artinya ketika kita udah niat ngaji, duduk di masjid ilmu, kita belum paham apa yang disampaikan oleh guru, itu nggak masalah, pahalanya tetap ada, tetap dapat. Walaupun ketika guru menjelaskan kita belum paham tuh apa maksudnya, belum mampu menyerap apa maksud tujuannya. Jadi insya Allah ya, pada kesempatan ini akan bertambah kebaikan kita karena kita duduk di majelis ilmu. Baik, kita baca saja ya. Qala Sayyidi Syabul Qadir ya, telah berkata Sayyidi Syabul Qadir, apa katanya? La yang bagi lil imami wal ma'mumi ay yakhruja minal masjidi min ghairi du'ain. Layan bagi, tidak sepatutnya, tidak seharusnya, lil imami wal ma'mumi, bagi imam dan makmum. Ini tentunya kita bicara ketika kita sholat berjamaah nih ya. Tidak sepatutnya bagi imam dan makmum ayyahruja minal masjidi, keluar dari masjid. Si imam dan si makmum itu enggak sepatutnya dia keluar dari masjid min ghairi du'ain, tanpa membaca doa terlebih dahulu. Artinya kalau kita sholat berjamaah gitu, jangan keluar dulu tuh dari masjid sebelum kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita doanya diajarkan guru-guru kita habis sholat fardu, kita baca wiridan dipimpin oleh imam, boleh ya. So kenapa? Kan kalau kita ke Mekah mah habis sholat deh, nggak ada yang mimpin wirid kayak di kampung-kampung kita kan begitu. Itu pertama. Kalau zaman Nabi mah gitu, semua sahabat teh langsung belajar dari Nabi. Kalau kita kan di masjid banyak orang yang awam, ngaji kagak pernah kan gitu, padahal gak punya ilmu. Habis sholat dia bingung mau baca apa kan gitu, gak hafal apa yang dibaca, apa wiridannya. Nah, ngikuti imam, dipimpin oleh imam, maksudnya ulama kita mengajarkan bagian
pendidikan. Nah gitu, untuk para jemaah yang masih awam. Kita yang udah bisa ikut boleh nggak? Boleh. Untuk kita kebersamaan boleh ya. Sampai imam baca doa kita aminin tuh. Lalu Ustaz, umpamanya begini sekarang masalahnya, hajat saya sama imam beda. Umpamanya yang dibaca oleh imam kita nggak tahu minta apa tuh ya. Orang kita nggak ngerti bahasa Arab umpamanya, kadang-kadang yang baca doa dia nggak ngerti apa yang dia baca. Kan kita aja masuk panjang itu ya. Karena takutnya gelendang baca doanya. Gimana boleh kita bisa baca doa dengan sendiri, kita baca doa dengan bahasa kita? Boleh. Nah, boleh. Nah, kita doa sendiri dengan bahasa kita yang kita ngerti, apa pengen kita, apa tujuan kita, apa hajat kita, apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Tapi kalau kita berijtihad begini, idealnya mah gitu, kalau kita sholat berjamaah di masjid umpamanya, ikuti demi kebersamaan imam mimpin, kita wirid sampai imam baca doa kita aminin tuh ya. Selesai kita ba'diyah, baru kita doa sendiri apa yang kita pinta gitu. Itu idealnya begitu ya. Tapi kadang-kadang kondisi berbeda. Saat saya mau buru-buru ini habis sembahyang teh gitu, ditungguin udah samu umpamanya, nggak ikut sampai imam baca doa, ya udah nggak apa-apa, kita baca doa sendiri baru kita keluar masjid. Yang penting kalau bahasa di sini, tidak patut bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa membaca doa, baik doa dengan bahasa Arab maupun doa dengan bahasa kita sendiri yang kita pahami. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa iza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Surat apa itu? Alim Syirah. Nggak ada satu Nasr mah. Tapi kita harus budaya itu alam Nasr dulu gitu ya, Falak benar gitu. Salam taro gitu. Kata Allah, faiza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dengan satu urusan, fansab, maka sungguh-sungguhlah dalam urusan yang lain. Selesai satu urusan, lanjut dengan urusan yang lain, sungguh-sungguh tuh ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kau berharap. Maksudnya apa begini? Kata Syekh Nawawi, iza faragta minal ibadati, apabila kau telah selesai dari ibadah gitu. Iza faragta minal ibadah, apabila kau selesai dari ibadah, sholat lah khususnya, apabila kau telah selesai dari melaksanakan ibadah sholat, nah gitu ya, pansab bid-du'ai dong, maka sungguh-sungguhlah dengan apa? Urusan yang lain itu dengan apa? Doa gitu. Selesai dengan ibadah sholat, maka lanjutkan dengan ibadah berikutnya ialah doa. Nah, ini menggambarkan bagaimana pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargab, dan mana wargab? Artinya berharap gitu ya. Berharap kepada Allah. Berharap apa? Wargab fima indallahi, berharaplah dari apa-apa yang ada di sisi Allah. Watlubhu minhu, dan mintalah apa-apa yang ada di sisi Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mintalah kepada Allah. Nah gitu maksudnya ya. Mintalah kepada Allah
apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa hajat kita, apa keinginan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad jaa fil hadis, telah datang sebuah hadis an Anasin dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda. Apa kata beliau Rasul? Iza qamal imamu, apabila imam telah berdiri. Di mana? Fi mihrabihi, di mihrabnya. Apa mihrab itu? Hah? Masa imam berdiri di mimbar mau khutbah? Hah? Di tempat pengimaman ya. Ya, tempat imam tuh ya. Hah? Itulah bahasanya. Nah, betul mah bahasa negara apa itu ya? Bahasa Suriah nih. Tahu. Lain tadinya Mama Gufron. Itu bahasa Singapura. Pengibaran kalian maksudnya gitu. Iya. Dapurna. Memangnya pengimaman itu. Ya pokoknya itulah ya. Masing-masing daerah beda-beda bahasanya, tapi tujuannya mah sama gitu. Nah, apabila itu imam udah berdiri di mihrabnya, di tempat imam gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Wa tawataratis sufufu, dan shop itu udah berjejer tuh. Nah, udah berbaris, shopnya udah berjejer. Imam udah berdiri di mimbar, di pengimaman ya. Kira-kira di sini ya, di mihrab ya. Udah berdiri di mihrabnya pengimaman, shop udah berjejer. Maka apa kata nazalatir rahmatu, turun rahmat. Turun rahmat ketika apa? Ketika imam udah diri di mihrab, shop udah berjejer, turun rahmat. Pertanyaannya, buat siapa itu rahmat itu? Kan itu pertanyaannya. Kita lanjutin bacanya. Fa'awalu zalika nasibul imamu, maka yang pertama tuh dari rahmat yang turun itu nasibul imamu, itu bagiannya imam. Oh, beruntung jadi imam, bagian pertama dia dapat rahmat itu. Cuman kan masalahnya berat, dari imam tidak gampang ya. Imam itu perlu persyaratan, kalau makmum mah nggak banyak persyaratan. Ya, kalau dia nggak bisa baca Arab boleh, nggak bisa baca Quran boleh jadi makmum. Hatta nggak bisa baca Fatihah gitu ya, boleh jadi makmum. Tapi kalau imam nggak bisa, banyak persyaratannya. Makanya pantas tuh, berdasarkan hari ini imam dapat rahmatnya dua gitu. Setelah buat imam, buat siapa lagi tuh rahmat itu? Summa man an yaminihi, kemudian untuk orang yang ada di kanannya imam. Makanya kalau sholat teh ya, usahakan di shop pertama, kalau masih bisa dapatkan di sebelah kanannya imam, di sebelah kanan. Cuma jangan mentang ya di sini nih, mentang-mentang baca atau ngaji bab ini, ya sholat di kanan semua, kagak ada yang di kiri kosong. Ya salah juga gitu pengertiannya. Ada aturan shopnya ya, dipikir. Nah, cuma berdasarkan keterangan ini, mereka yang ada di kanan imam gitu, itu dapat urutan kedua yang mendapatkan rahmat yang turun tuh.
ketika sholat berjamaah dilaksanakan atau ditegakkan. Kemudian buat siapa lagi? Summaman an yasarihi. Kemudian itu rahmatnya yang ketiga untuk orang yang ada di kirinya imam. Tuh kebagian juga yang di kiri gitu, kebagian juga. Pertama itu buat imam, kedua buat siapa? Makmum yang ada di barisan kanan. Yang ketiga baru makmum yang ada di barisan kirinya imam. Nah gitu. Pertanyaannya gimana yang belakang? Apalagi kalau Jumat di pojok, di kolong beduk gitu kan gitu ya. Kan gitu. Kebagian nggak? Nah, kita baca lagi nih ya. Summa tatafarraqur rahmatu. Kemudian tatafarraqu berpencar-pencar ar-rahmatu itu rahmatnya berpencar-pencar alal jamaati atas jamaah yang di belakang, yang di pojok, yang di kolong beduk, nah gitu ya. Kebagian juga rahmatnya selama dia masih ikut berjamaah, ada imam, ada makmum. Kebagian tuh rahmatnya ya. Summa yunadi malakun. Nah, kemudian yunadi malakun, ada malaikat yang berseru tuh. Ya. Cuman kita nggak ngedenger be. Kalau kita ngedengar seruan malaikat, buru-buru mak, takut-takut matanya kabur gitu kan ya. Nah, summa yunadi malakun, kemudian itu ada seruan para malaikat. Bukan para ya, ini malak itu satu. Begini, malakun itu satu malaikat. Kalau banyak malaikat, malaikatun. Kita kan kadang-kadang salah cuma menjadi budaya, malaikat Jibril, gitu ya. Budaya malak bahasanya kalau satu. Kalau malaikat berarti jamak sudah itu. Kalau dua malaikat, malakani, dua malaikat. Malakun satu malaikat, malaikatun banyak malaikatnya. Cuma kita omongan kita udah salah tapi menjadi kayak bener be gitu. Ada malaikat Jibril, umpamanya kan begitu bahasa kita tuh. Padahal harusnya malak kalau satu malaikat mah gitu kan. Para malaikat. Nah, boleh. Iya para malaikat, gitu kan banyak malaikat tuh. Dulu zaman juga itu malaikat para pakai para lagi ya. Nah, Para banyak. nah lanjut ya. Summa yunadi malakun, ada satu malaikat yang berseru. Apa itu kata malaikat? Rabi'a fulanun wa khasira fulanun. Beruntung si fulan, wa khasira fulanun, dan rugi si fulan. Tuh kata malaikatnya, ada yang untung, ada yang rugi. Ya. Beruntung si fulan dan rugi si fulan. Nah, siapa mereka yang termasuk kata-kata Robihun yang beruntung, dan siapa yang mereka termasuk dengan apa? Khasirun, yang rugi. Lanjutkan. Parabihu, maka orang yang beruntung itu ya, mayyarfa'u yadaihi bid-du'ai ila Allah ta'ala idza faraga min salatihil maktubati. Orang yang beruntung ialah orang yang yarfa'u yadaihi. Apa tuh? Yarfa'u yadaihi, mengangkat dua tangannya ya. Kalau yadahu satu tangan, yadaihi dua tangan ya. Kalau gini Nah, tidak bahasa lain tuh Bapak, itu sensitif itu ya.
Para biu maka orang yang beruntung mayar pau yadai yang mengangkat dua tangannya biduai dengan untuk berdoa gitu ya. Ilallahi ta'ala kepada Allah. Kapan? Idza farago min sholatil maktubati, apabila dia telah selesai tuh dari sholatnya yang fardu. Sholat yang maktubah yang telah ditentukan yang 5 waktu itu ya. Nah, itu orang yang beruntung tuh kata malaikat. Rabihun fulanun, beruntung si fulan. Siapa? Dia yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah ya, ketika dia selesai dari sholat fardu ya. Oh, makanya walaupun dikit doa habis sembahyang fardu jangan ditinggalkan ya. Angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khasiru, dan orang yang rugi. Tadi kan kalimatnya Rabihu fulanun wal khasiru fulanun wa khasira fulanun ya. Rabiha fulanun khasira fulanun itu. Rugi si fulan. Siapa yang rugi? Wal khasiru, dan orang yang rugi waladzi kharaja minal masjidi bila du'ain, ialah yang telah keluar dari masjid tanpa berdoa kepada Allah. Rugi itu kata malaikat. Allah orang-orang Allahumma anta salam dan Allahumma lantas jalan ngungkuk ya. Ngerti ngungkuk enggak ya? Tuh bahasa Betawi ngungkuk itu ya. Sama sih. Hah? Oh sama. Ngingkik gue itu. Itu orang yang rugi kata malaikat, orang yang keluar dari masjid habis sholat fardu bila duain tanpa membaca doa. Faiza kharaja bila duain, apakah apabila telah keluar ke makmum ya, atau imam bila duain tanpa membaca doa ya. Apabila dia keluar dari masjid habis sholat berjamaah, keluar bila doain tanpa membaca doa, qalatil malaikatu, tuh bahasa lain bukan kolak, pakai kolak, pakai tatanis tuh ya. Qalatil malaikatu, berkata para malaikat. Apa kata malaikat? Ya fulan, hai fulan, hei kau yang keluar dari masjid habis sholat fardu tanpa baca doa, gitu bahasa kitanya ya, terjemah bebasnya. Hai fulan, kau yang ngingkik baik, nah, gitu, ngungkuk baik. Itu masih mantra ya. Yang keluar dari masjid habis sembahyang fardu kagak pakai doa lagi tuh. Apa kata malaikat? Istagnaita anillah, istagnaita anillahi ta'ala. Kalau peteknya begini, apakah kau merasa lebih kaya dari Allah? Nah gitu ya, betul. Iya, istagnaita anillah, apakah kau merasa lebih kaya dari Allah gitu ya. Hingga habis sembahyang itu ada pakai minta lagi sama Allah, nggak pakai doa lagi, apakah udah merasa kaya? Nah gitu ya. Malah ka indallahi hajatun, apakah nggak merasa nggak punya kebutuhan sama Allah gitu loh bahasa kitanya ya. Apakah kau merasa lebih kaya dari Allah jika kau nggak mau berdoa? Apakah kau nggak
punya hajat kepada Allah, nggak punya butuh kepada Allah hingga nggak mau berdoa. Nah itu bahasanya ya. Tuh. Ibarat katanya diomelin sama malaikat. Nah, bagi siapa? Bagi mereka yang keluar dari masjid habis sholat fardu tanpa membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya, dikit lagi ya. Boleh nggak lanjutin? Saya belum. Lanjut ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadati, sumsumnya ibadah. Ai khalisuha, kata Syekh Nawawi, inti ibadah. Rawu at-Tirmidzi an Anas wa huwa hadits sahih. Ini hadis sahih ya. Doa wa mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Ai khalisuha, maksudnya inti ibadah. Pertanyaannya, kenapa doa dikatakan sebagai mukhul ibadah gitu? Kenapa doa dikatakan sebagai sumsumnya ibadah? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, wa inna makana muhuha li amroini, karena disebutkan sebagai ibadah, sebagai sumsumnya ibadah li amroini karena dua hal gitu. Ada dua hal yang menjadi sebab doa itu disebut sebagai mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Apa dua hal itu? Ahaduhuma, yang pertama di antara yang dua itu, annahu imtithalu amrillahi ta'ala, karena dengan berdoa imtithalu amrillah, kita udah mengerjakan perintah Allah gitu. Dengan berdoa kita berarti sudah melaksanakan perintah Allah. Apa perintahnya? Ud'uni gitu, astajib lakum. Allah nyuruh kita tuh, ud'uni, mintalah kepadaku, doalah kepadaku, kata Allah. Nah, dengan kita berdoa kepada Allah, artinya kita telah melaksanakan imtitsalul amrillah, melaksanakan perintah Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Taklah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Bahwa mukhul ibadati wa khalisuha. Nah, di doa itu disebutlah mukhul ibadah dan khalisuha, inti ibadah. Watani yang kedua, annahu, mengapa doa disebut sumsumnya ibadah? Idza ra'a najahal umuri minallahi ta'ala, apabila dia melihat najah, keberhasilan, al-umuri, dari semua permasalahannya berhasil, sukses, minallah, maka dia kembalikan itu semua dari Allah. Di dalam nih ya, ketika dia melihat keberhasilan, kesuksesan dari usahanya, maka minallah, dia yakini bahwa keberhasilan, kesuksesan itu dari Allah.
Dia hilangkan dirinya dari dirinya. Dia sekan egonya, yang pernah saya jelaskan nggak salah ya. Jadi bukan dianya yang merasa bisa, tapi itu semua karena dibisakan oleh Allah. Dagangnya sukses, dikembalikan kepada Allah. Oh, ini kesuksesan dari Allah. Perkara dia umpamanya mempunyai teknik marketing yang hebat, ya, skill yang hebat, itu syariat. Hakikatnya Allah tuh, dia kembalikan dulu. Orang biar skillnya hebat, marketingnya hebat, kalau kata Allah bangkrut, ya bangkrut. Kalau kata Allah macet, ya macet. Ini dikatakan sungguh ibadah. Ketika dia melihat keberhasilan di semua urusannya, kesuksesannya minallah, dia kembalikan kepada Allah. Oh, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian ya, qata'a amluhu amman siwahu, ya, dan dia itu memutuskan, qata'a ya, memutuskan amluhu, angan-angannya. Awas nih, ini kalimatnya pakai alif. Amluhu bukan amal. Kalau pakai ain, amal itu amal. Tapi kalau amal pakai alif, itu cita-cita, angan. Ya. Ada amal, ada amal. Kalau amal perbuatan. Ya. Jadi kalau amal pakai alif, apa? Angan-angan. Ya. Nah. Qata'a amru, dia memutuskan angan-angannya, cita-citanya, amman siwahu, daripada selain Allah. Artinya dia putuskan semua angan-angannya, ya. Yang ada hanya apa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada angan-angan di hatinya siwa Allah, kecuali Allah. Yang sering saya sampaikan bahasanya begini, dia mempunyai pedang tauhid. Ketika harta akan masuk ke hatinya, kan begini, hati itu kecil tapi dapat menyimpan dunia dan isinya. Ulangi kalimatnya, hati itu kecil tapi dapat menyimpan dunia dan isinya. Nah, ketika ada hartanya akan masuk ke hatinya, maka dia mempunyai pedang tauhid, la ilaha illallah, tidak akan pernah masuk ke hatinya kecuali apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan, harta nggak pernah bisa bertengger di hatinya. Kekuasaan, ya, uang yang miliaran, triliunan, tidak pernah bertengger di hatinya. Semuanya majra'atun lil akhirah. Nah, jadi dia putuskan semua angan-angannya, ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menempati hatinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, ya. Wada'a li hajatihi wahdah. Dan dia wada'ahu, dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, lihajati, untuk hajatnya, kebutuhannya, wahdah, hanya kepada Allah saja. Nah gitu ya. Nah, dia berdoa kebutuhannya hanya kepada Allah saja. Gimana kalau dia berdoanya umpamanya di makam-makam keramat, ya, di tempat-tempat para wali-walinya Allah, petulasan para wali, makamnya para wali, boleh nggak? Boleh. Di situ dia panjatkan doa bukan kepada wali, ya, dia panjatkan doa kepada Allah. Cuma ya Allah, dengan sebab barakahnya sahibul makam, berkahnya aulia-aulia Allah, berkahnya orang soleh yang dimakami di tempat ini, ya Robi, gitu ya. Atau dia, ya Allah, dengan barokahnya aku berada di depan makam orang soleh, barokahnya siapa yang ada makamnya di depan kita, itu
aku mohon padamu ya Allah, baru panjatkan tujuan kita kepada Allah. Boleh. Kita bukan minta kepada makam, bukan minta kepada wali, cuma kita bertawasul ya Rabbi dengan sebab berkahnya karomahnya waliullah. Nah gitu, aku mohon kepadamu ya Allah dengan sebab barokahnya sahibul maqam, ya Allah dengan sebab barokahnya orang soleh ini, ya Allah aku mohon kepadamu. Nah, apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu para jemaah, ya boleh ya kita berdoa di makam-makam para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qala Hakim, dikit lagi ya. Dan berkata Imam Hakim, innama sara mukhan li'annahu tabri minal auli wal quwwati. Menurut Imam Hakim, sesungguhnya menjadi mukhan, sara mukhan, menjadi sumsum ya. Tadi kan mukhul ibadah ya. Menjadi sumsum ibadah itu yang namanya doa, li'annahu karena sesungguhnya doa itu tabri minal auli wal quwwati. Itu apa namanya itu? Membebaskan, menghilangkan ya. Menghilangkan apa? Menghilangkan daya dan kekuatan. Nah para jemaah ya, karena ketika dia berdoa itu dia hilangkan apa namanya? Dayanya, kekuatannya ya. Wa i'tirafu bi annal asya'a kulluha lahu, dan dia mengakui bahwa segala sesuatu itu semuanya lahu ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan mukhul ibadah karena ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghilangkan apa? Dayanya, menghilangkan apa? Kekuatannya. Dia merasa lemah, merasa hina, merasa rendah, dia hilangkan tuh sifat egonya, dia merasa nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Dan dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia hilangkan tuh rasa-rasa apa tuh, rasa bisanya, rasa pandainya, kemampuannya, rasa akunya, itu dia hilangkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Hakim ya, yang menjawabkan doa itu dikatakan mukhun ya, dikatakan sumsum daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyid Abdul Qadir wal adabu fi du'a. Nah ini syariatnya nih ya, ini syariat nih. Wal adabu fi du'a, dan adab dalam doa, ayyamudda yadaihi, pertama dia apa tuh ayyamudda? Julurkan tangannya, bentangkan tangannya. Kedua tangannya yadaihi ya. Dia bentangkan, dia angkat tuh kedua tangannya, diangkat tuh. Apalagi wa yahmadu wa ta'ala, dia puji Allah. Kalau kita kalau doa angkat tangan apa? Alhamdulillah. Bila terusin doanya tuh ya. Terusin nah itu doanya. Jangan kita baca tuh doa tuh. Angkat tangan, yang kedua dia puji Allah. Yang ketiga apa? Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat, udah diangkat tangan, dia puji Allah dan dia berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, terus ya baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, dia terus dia baca selawat. Dia puji, baca hamdalah, dia baca selawat. Itu adabnya doa. Baru ya yang selanjutnya summa yas'al hajatihi, kemudian mintalah semua hajatnya. Dia memohon tuh, summa, kemudian yas'al hajati ya, dia memohon semua hajat-hajatnya.
wala yanjuru ila samai fi hali duaihi itu, dan jangan yanjuru melihat ila samai ke langit fi hali duaihi ketika dia dalam berdoa. Jadi jangan dangak apa ke langit Pak gitu, dangaknya angkat dikit boleh ya, tapi jangan apa-apa menatap langit, itu yang maksudnya. Ini kalimatnya wala yanjuru ila samai fi hali duai, dan jangan melihat ke langit ketika keadaan berdoa. Wa idza faraga, dan apabila selesai, masaha yadaihi ala wajihi ya, maka dia mengusap kedua tangannya ala wajihi ke wajahnya. Nah, gitu. Itu adabnya berdoa. Puji Allah, baca salawat, ya. Kemudian minta mohon kepada Allah apa hajat-hajatnya. Kemudian jangan memandang ke langit, dan bila selesai apa? Dia usapkan kedua tangannya ke wajah. Ini bagian adab-adab doa, ini syariat ya. Yang pasti panjatkan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah ya, ini barangkali talim kita walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya robbal. Ini kalau dalam kitab matanya Ulughabul Hadis itu baru pembahasan satu hadis itu ya. Iya, baru satu hadis ya, udah setengah jam lebih ya. Gak usah lama-lama ngaji, masa dipikir sebentar, yang penting dipahami. Saya itu kadang-kadang kalau ngaji sampai buka halaman gitu ya, apa kemudian begini, yang saya bilang kan, orang ngaji setengah jam aja udah beda itu awalnya, betul nggak? Oh. Saya suka sama itu jujur gitu ya. Iya. Jujur. Makanya tengah aja supaya tidak kelihatan gitu kan ya. Makanya saya ngaji nggak pernah lama ya. Yang penting mah singkat, padat, dapat dipahami. Amin ya robbal alamin. Semoga kita berkah semua, sehat, panjang umur ya. Semoga yang punya usaha dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah semuanya dicukupi biaya pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah ya dalam pengajian dan mampu mempertahankan hidayah ini dengan izin kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mayukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yurfa, min amalin la yurfa. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.